Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Industri Kesediaan Nusantara dari Prodi Akuntansi ingin mempresentasikan hasil ide bisnis kami, yaitu Cirenhot. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama ada Siti Umayyah, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Umayyah. Saya di sini sebagai CEO, yaitu tanggung jawabnya mengarahkan, berkoordinasi antara anggota tim dan mengawasi keseluruhan strategi, operasional, serta kinerja perusahaan agar mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada Jelita Handiani, silakan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Jelita Handiani. Di sini saya sebagai COO, tanggung jawabnya mengawasi operasional sehari-hari, memastikan efisiensi produksi, distribusi, dan kualitas produk untuk mendukung pertumbuhan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada saya sendiri, Rahma Sasara Saliani, sebagai CFO, yang tanggung jawabnya mengelola keuangan, merencanakan anggaran, mengawasi arus kas, dan memastikan profitabilitas agar bisnis tetap berkembang dan berkelanjutan. Selanjutnya, Putri Lestari memperkenalkan diri. Halo, saya Putri Lestari. Di sini saya sebagai CMO, yaitu merancang strategi pemasaran, meningkatkan brand awareness, menarik pelanggan untuk mendorong penjualan dan pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada Deswita. Halo, perkenalkan saya Deswita Tania. Di sini saya sebagai CEO, tanggung jawab saya mengelola teknologi informasi, memastikan sistem berjalan efisien, dan menerapkan inovasi digital untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnis. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya adalah noble purpose dari Cirenghot atau bisnis kami. Yang pertama yaitu inovasi rasa yang unik dan berkualitas, yaitu menawarkan cemilan cireng dengan varian rasa pedas yang menggugah selera dan berkualitas tinggi. Lalu selanjutnya adalah pilihan kuliner lezat dan terjangkau, yaitu memberikan solusi cemilan nikmat yang cocok untuk semua kalangan dengan harga yang ramah. Lalu yang terakhir adalah pemberdayaan ekonomi lokal, yaitu mendukung reseller dan pengusaha kecil untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah latar belakang usaha yang diawali dengan kita atau kelompok kami yang suka dengan makanan pedas, lalu kita ingin representasi rasa dan harga. Lalu selanjutnya muncullah ide bisnis dan setelah muncul ide bisnis, kami pasti melakukan analisis peluang bisnis terlebih dahulu dan setelah mempertimbangkan analisis peluang bisnis, baru kami keputusan dalam mengambil bisnis Cirenhot. Selanjutnya masih ada latar belakang yang relevan dengan analisis peluang bisnis kami, yaitu ada beberapa artikel berita. Yang pertama adalah perkembangan tren rasa pedas jadi tantangan industri makanan tanah air. Lalu selanjutnya ada berita yang mengangkat bahwa cireng di daerah Sucian ini viral banget karena banyak disukai oleh kalangan remaja. Lalu selanjutnya ada berita juga bahwa cireng suwir ini bisa dijadikan ide jualan takjil di bulan Ramadan yang bisa menjadi ide bisnis juga. Dan yang terakhir itu adalah tren penjualan meningkat, generasi milenial paling sering beli makanan pedas dan kekinian. Dari beberapa artikel tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa makanan pedas dan cireng jika dikombin itu akan menjadi makanan dengan minat yang tinggi atas permintaan customer. Selanjutnya produk akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Selanjutnya, produk kami ada isiannya yaitu cireng isi ayam, cireng isi bakso, cireng isi keju, cireng isi kornet, cireng isi sosis. Kemudian rasanya ada cireng hot pedas, cireng hot balado, cireng hot barbecue, cireng hot jagung bakar. Kemudian penyajiannya ada dua, bisa disajikan secara langsung atau dengan frozen. Ini ada alat dan bahan. Kami menggunakan wadah, pisau, talenan sendok. Kemudian ada spatula, kompor, wajan. Bahan-bahannya yaitu ada tepung tapioka dan tepung terigu. Kemudian ada bumbu penyedap, bawang merah dan bawang putih, dada ayam, bakso, sosis keju kornet, cabai, minyak, dan bumbu tiga rasa yang tadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Umayyah. Proses pembuatan.
Step pertama atau membuat isian cireng ayam suwir. Pertama, siapkan alat dan bahan, lalu cuci bersih bahan-bahan dan tiriskan. Ketiga, rebus dada ayam sekitar 30 menit dengan api kecil. Keempat, dinginkan lalu suwir manual atau menggunakan blender. Kelima, haluskan cabai dengan cara di blender. Keenam, panaskan minyak lalu tumis cabai halus hingga setengah matang. Ketujuh, masukkan dada ayam yang sudah halus bersama tumisan cabai. 8. Berikan bumbu penyedap dan aduk hingga rata. Lalu langkah terakhirnya, angkat jika sudah matang merata. Proses pembuatannya atau step kedua yaitu membuat kulit cirengnya. Pertama, siapkan tepung tapioka, tepung terigu, dan bumbu penyedap. Kedua, siapkan wadah dan sendok pengaduk. Ketiga, tuang semua bahan ke wadah. Keempat, tuang air panas secara bertahap dan jangan berhenti mengaduk adonan. Kelima, jika takaran sudah pas dan bahan sudah tercampur rata, maka bagi adonan menjadi beberapa bagian. Keenam, pipihkan adonan hingga membentuk beberapa lembar. Proses pembuatan. Step ketiga, membuat cireng. Siapkan isian dan kulit cireng yang sudah dibuat. Kedua, isi lembaran kulit dengan ayam suwir sesuai dengan takaran. Ketiga, lipat kulit cireng. Keempat, jika ingin langsung disajikan, maka goreng cireng dengan minyak panas. Kelima, jika ingin disimpan di freezer, maka letakkan cireng di wadah tertutup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deswita. Lalu yang selanjutnya ada kemasan. Di sini kami menggunakan kemasan tinwal dan food paper. Kemasan tinwal untuk pemesanan cireng frozen dan food paper untuk pemesanan cireng yang sudah matang. Lalu yang selanjutnya adalah value proposition canvas. Yang pertama ada value proposition, produk dan service. Cireng kenyal berbumbu khas yang dibuat dari bahan berkualitas dan halal. Lalu game creators, rasa yang gurih dan memanjakan lidah, mudah disajikan, cocok untuk berbagai momen, yaitu momen santai, acara formal, atau dijual kembali. Lalu kita juga tersedia opsi cocolan saus dan bumbu seperti balado, jagung, dan lainnya untuk variasi rasa. Lalu plain liver, yaitu tekstur cireng yang pas, harga lebih ekonomis dibanding cemilan premium di pasaran, bisa dibuat dalam berbagai ukuran sesuai kebutuhan pelanggan. Lalu customer segment. Yang pertama, jobs, mencari cemilan enak, praktis, dan mengenyangkan. Pilihan makanan ringan yang cocok untuk keluarga atau acara santai. Lalu alternatif bisnis makanan ringan. Lalu pain, cemilan biasa terasa monoton atau kurang variatif, tekstur cireng kadang terasa keras atau berminyak, harga cemilan premium di luar terlalu mahal. Lalu gains, mendapatkan cemilan dengan rasa lezat, tekstur kenyal, dan isian gurih, pilihan lebih terjangkau dengan rasa berkualitas. Lalu target market dan marketing plan. Segmentasi demografis, yaitu usia 15 tahun sampai 30 tahun, perempuan dan laki-laki, pelajar, pekerja, dan ibu rumah tangga. Lalu segmentasi psikografis, pecinta makanan tradisional dengan inovasi modern, lalu pecinta makanan pedas. Lalu segmentasi geografis, yaitu orang-orang di lingkungan kami, acara yang menunjang UMKM, dan event tertentu seperti bulan Ramadan. Market dan marketing plan. Yang pertama, membangun kepercayaan calon customer. Implementasinya yaitu mencantumkan beberapa testimoni dari orang terdekat. Lalu medianya WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Yang kedua, plannya memperkenalkan produk dan menawarkan produk. Implementasinya, jika calon customer mulai tertarik dengan produk kami, maka kami akan berusaha seinformatif mungkin dan persuasif kepada calon customer. Medianya, interaksi secara langsung atau interaksi secara tidak langsung by chat. Lalu plan yang ketiga adalah after sales. Implementasinya membangun hubungan baik kepada customer seperti menawarkan diskon menarik pada pembelian kedua, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Medianya yaitu voucher fisik atau voucher online. Kemudian, sumber daya manusia, di sini Siti Umayyah sebagai CEO, Jelita Handiani sebagai COO,
Rahmaliani sebagai CFO, saya sendiri Putri Lestari sebagai CMO, dan Deswita Tania sebagai CTO. Selanjutnya ada BMC, yang pertama ada Value Proposition, yaitu menggunakan bahan berkualitas, menyediakan cireng dengan penyajian matang dan frozen, kemudian menyediakan cireng dengan rasa beragam. Yang kedua ada Customer Segment, yaitu usia 15 tahun sampai 30 tahun, kemudian perempuan dan laki-laki, pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, dan lain-lain, juga pecinta makanan pedas. Yang ketiga itu ada Customer Relationship, menyediakan promo dan diskon pada event tertentu, dan after sales dengan voucher untuk pembelian dengan kuantitas tertentu. Selanjutnya ada channel, yaitu melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, atau GoFood. Selanjutnya ada key activities, yaitu melakukan inovasi produk, memproduksi dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya ada key research, yaitu ada financial, ada modal dan income. Yang kedua ada human, yaitu tim. Kemudian ada physical, yaitu alat-alat, ruangan, laptop, dan HP. Kemudian ada key partner, yaitu supplier bahan baku, reseller, dan ojek online. Selanjutnya ada cost structure, yaitu modal, pendapatan penjualan, dan biaya riset dan inovasi. Kemudian yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan kepada customer, juga penjualan kepada reseller. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jelita Handiani. Biaya produksi. Untuk nama bahannya yang pertama ada tepung tapioka dengan kuantitas 10 kg, harga satuannya Rp18.000 dengan total Rp180.000. Yang kedua ada tepung terigu dengan kuantitas 5 kg, harga satuannya Rp10.500, totalnya Rp52.500. Yang ketiga ada air dengan kuantitas 1 galon, harga satuannya Rp6.000, totalnya tetap Rp6.000. Yang keempat ada bumbu penyedap dengan kuantitas 10 pack, harga satuannya Rp5.000, jadi totalnya Rp50.000. Yang kelima ada garam, kuantitasnya 1 pack dengan harga satuan Rp3.000, totalnya Rp3.000. Yang keenam ada bawang putih dengan kuantitas 200 gram, harga. Yang ketujuh ada bawang merah dengan kuantitas 200 gram, harga satuannya Rp30.000, totalnya Rp60.000. Yang ke-8 ada dada ayam dengan kuantitas 2 kg, harga satuannya Rp30.000, totalnya Rp60.000. Yang ke-9 ada bakso dengan kuantitasnya 50 piece, harga satuannya Rp1.000, total keseluruhannya Rp50.000. Yang ke-10 ada sosis dengan kuantitas 4 pack, harga satuannya Rp20.000, totalnya Rp80.000. Yang ke-11 ada keju, kuantitasnya 1 kg, harga satuannya Rp52.000, totalnya Rp52.000. Yang ke-12 ada kornet, kuantitasnya 680 gram, harga satuannya Rp44.000, totalnya Rp44.000. Yang ke-13 ada cabai, kuantitasnya 4 kg, harga satuannya Rp20.000, totalnya Rp80.000. Yang ke-15 ada minyak, kuantitasnya 5 liter, harga satuannya Rp20.000, totalnya jadi Rp100.000. 16 ada tin wall dengan kuantitas 400 pieces, harga satuannya 800 perak, dengan total keseluruhannya Rp320.000. Dan yang terakhir ada bumbu 3 rasa, kuantitasnya 15 pack, harga satuannya Rp5.000, totalnya jadi Rp75.000. Jadi total keseluruhan dalam produksi ini ada Rp1.207.000. Selanjutnya keuangan. Pada bulan Oktober, Cireng Hot memproduksi cireng dengan total penjualan 50 piece cireng terjual. Berikut adalah biaya produksi yang dikeluarkan pada proses produksi cireng. Biaya operasional, biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya tetap yang kita gunakan adalah sebesar Rp200.000 dengan biaya variabelnya Rp1.207.000, jadi totalnya Rp1.407.000. Harga pokoknya biaya operasional dibagi jumlah penjualan. Biaya operasionalnya ada Rp1.407.000 dibagi 400. 400 itu untuk semua produksi yang ada di
bahan-bahannya, tapi kita karena kita hanya menjual 50.000 saja, jadinya nanti tinggal ditambahin lagi. Untuk biaya biaya operasionalnya itu 1.407.000 dibagi 400, jadi totalnya itu 3.517.000 per piece. Jadi kita bulatkan dijualnya menjadi 4.000. Jadi total penjualannya itu 50 piece dikali 4.000 sebesar 200.000 rupiah. Jadi sebenarnya di sini kita nggak untung, belum untung karena kita masih menjual 50 piece. Tapi kalau misalnya ditambah 350 piece nantinya yang kita jual itu bakalan kita dapat keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Selanjutnya adalah rencana anggaran. Di sini ada diagram rencana anggaran. Jadi dari seluruh anggaran yang kita punya, kita akan memakai 50% untuk pembelian alat dan bahan, lalu 5% untuk riset keputusan bisnis, lalu 5% untuk inovasi produk, 5%-nya untuk analisa kompetitor, lalu 5%-nya untuk branding, lalu 5% lagi untuk inovasi dan evaluasi, lalu sisanya itu 30% untuk trial dan error produk. Jadi di sini kita sebagian besar menggunakan anggaran itu untuk pembelian alat dan bahan dan trial dan error produk. Lalu selanjutnya adalah bisnis plan. Jadi di sini kita jabarin 5 tahun pertama, yaitu pada tahun ke-1 kita bakal soft opening dan fokus melakukan branding atas Cireng Hot, lalu di tahun baik dari produk, tempat usaha, atau buka cabang dan lain-lain. Lalu untuk tahun selanjutnya itu tahun ketiga kita realisasi rencana tahun kedua itu, karena kan tahun kedua masih proses rencana dan tahun ketiga itu realisasi. Lalu selanjutnya adalah tahun keempat itu menjalankan dan mengembangkan bisnis cabang. Ketika sudah terrealisasi rencana ekspannya kan pasti kita punya cabang, jadi kita harus seimbang antara pusat dan cabangnya, produksi yang lebih proper. Mungkin itu saja dari kita. Sebelumnya jika ada kesalahan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.